Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Ramayanti dari Prodi Manajemen 4G dengan NPM 2101118. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Langsung saja kita ke pengertian nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan itu sebaliknya. Yang selanjutnya itu ada dua tipe nilai. Yang pertama, nilai terminal, yaitu bentuk akhir keberadaan sasaran sangat diinginkan, yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya seperti keluarga, kebebasan, kebahagiaan, kehormatan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada nilai instrumental, bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu, seperti jujur, bertanggung jawab, penolong, pemberani, berkemampuan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada sikap. Sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau institusi tertentu. Sedangkan menurut Robin, sikap pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang, ataupun peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Yang selanjutnya itu ada fungsi sikap. Yang pertama ada adjustive or utilitarian attitudes, yaitu sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua ada ego defensive attitudes, yaitu sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada value expressive attitudes, yaitu sikap memiliki fungsi untuk membantu ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep dari individu. Yang keempat itu ada knowledge expressive attitude, yaitu sikap memiliki fungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Dan yang selanjutnya itu ada perubahan sikap. Yang pertama ada perubahan perilaku, yang kedua ada perubahan ide-ide atau pikiran, yang ketiga ada perubahan perasaan, dan yang keempat ada perubahan situasi. Yang selanjutnya itu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap beberapa aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah satu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan sesuatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya, menurut Kreitner dan Nicky. Yang selanjutnya itu ada 5 model kepuasan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Jadi model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan, memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada kecocokan. Nah, jadi model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Yang ketiga ada pencapaian nilai. Dan yang keempat ada persamaan. Nah, jadi dalam model ini kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Dan yang kelima ada komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Yang selanjutnya itu ada teori kepuasan kerja. Yang pertama teori 2 faktor atau 2 factor theory, yaitu teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan tidak kepuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan hygiene. Dan yang kedua itu ada teori nilai atau value theory. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung pada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya yang diperoleh individu dalam pekerjaannya. Dan yang selanjutnya itu ada dimensi kepuasan kerja. Jadi menurut Robin, 5 dimensi kepuasan kerja itu diantaranya pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi, kondisi kerja, rekan kerja dan atasan, kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Dan yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yang bersumber dari dalam diri individu, yaitu ada demografi, meliputi age, sex, education, terus ada abilities, meliputi juga intelligence, motor skill. Ada juga personality, yaitu values, needs, interaction style.
Dan yang kedua itu bersumber dari lingkungan, yaitu ada job and job environment, yaitu pay, noise, variety. Terus ada organization environment, yaitu ada climate, promotional opportunity. Terus ada occupational level, yaitu prestige and power. Yang selanjutnya itu ada dampak dari kepuasan kerja. Nah, jadi meningkatkan kepuasan dan produktivitas, kepuasan kerja dan turnover. Terus yang ketiga juga ada kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Dan yang selanjutnya itu ada petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama ada membuat pekerjaan itu menyenangkan. Yang kedua itu memberi gaji secara adil. Yang ketiga mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai minatnya. Dan yang keempat mencegah pekerjaan yang membosankan. Baik, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.